Allah, Allah masih karuniakan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah, bertakarub, mendekatkan diri kepadanya di sisa umur kita yang sebentar sesaat ini. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang beruntung di dunia ini sampai di akhirat nanti. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua. Semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan bersama berbincang tentang al-khasiruna fi Ramadan. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan. Syahrul Mubarak, Syahrul Adim, Syahrul Mutahhir, bulan pencuci. Tetapi tidak semua yang melalui bulan Ramadan termasuk orang-orang yang beruntung. Di antara mereka ada orang-orang yang merugi. Manhum, siapa mereka itu? Yang pertama, alladzina la yasumuna imanan wahtisaban, bal yasumuna riya'an aw 'adatan. Orang-orang yang puasanya bukan karena iman atau mengharap ridha Allah, tapi karena riya atau sekedar adat. Oh, biasanya Ramadan puasa, ya puasa. Tetangga puasa, kita ikut puasa. Jadi bukan karena iman. Karena kalau mereka berpuasa karena iman, mengharap ridha Allah, ada jaminan dari Allah. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orangnya yang berpuasa Ramadan karena iman, ihtisaban, mengharap ridha Allah, dia hitung, dia kalkulasi betapa saum ini penting dan saum ini memiliki manfaat yang luar biasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, atau disebut muttafaqun alaih, bersepakat atasnya siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan ini hadis yang sahih. Dallal mafhumul mukhallafah, ini menunjukkan bahwa mafhum mukhalafah, bahwa dari man lam yasumu imanan wahtisaban lam yaghfir lahu. Maksudnya siapa yang puasanya bukan karena iman, bukan karena mengharap ridha Allah, maka lam yughfar lahu, dia tidak diampuni. Rugi puasa dijalani tetapi dia tidak diampuni. Kenapa? Puasanya bukan karena mengharap ridha Allah, puasanya bukan karena iman kepada Allah. Yang kedua, alladzina yatrukuna qiyamal layaliyahu aslan wa tasakulan anit ta'ah. Orang yang rugi yang kedua, mereka yang meninggalkan qiyamul lail, salat malam, tarawih, kaslan karena malas, tasakulan, berat, anit ta'ah, untuk berbuat taat. Ramadan tiba, mentang-mentang atau hanya karena masjidnya katanya ada PSBB, kemudian dia enggan untuk tarawih. Ya kalau tidak di masjid bisa tarawih di rumah. Kalau khawatir ada corona, ada virus, wabah, bisa jalankan bersama keluarga di rumah. Tapi jangan kemudian santai-santai sehingga dia tinggalkan qiyamul lail, padahal malam ini malam penuh dengan keberkahan. Maka rugi orang yang meninggalkan qiyamul lail kaslan tasakulan, karena dia malas, berat anit ta'ah, untuk berbuat taat. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang qiyam Ramadan, selain siam ada qiyam, yaitu berdiri di malam bulan Ramadan untuk salat, rukuk, sujud, mengharap ridha Allah karena iman, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semoga seluruh pendengar, pemirsa, dan dimanapun Anda berada, termasuk hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, orang-orang yang rugi adalah alladzina yudawimuna ala masyawiyal akhlaq. Orang-orang yang
di bulan Ramadan akhlaknya itu belum benar. Akhlaknya tetap buruk. Ramadan jambret, Ramadan nyolong, Ramadan berkata kotor, berkata kasar. Kenapa? Orang yang saum tapi tidak terjaga lisannya, tidak terjaga perbuatannya. Dalam Imam Bukhari, hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa orangnya yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, amal perbuatan yang bodoh, yang buruk, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh fi ayyada' ta'amahu, dia tinggalkan makanan, wa syarabahu, dan minumannya. Artinya apa? Dia hanya mendapatkan haus, lapar, tetapi pahalanya tidak didapatkan, tapi ampunan dosanya tidak diperoleh. Kenapa? Dia lam yada' qaula zur wal amal bihi. Dia tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Maka rugi walaupun dia melalui Ramadan. Walaupun dia puasa. Kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa yang dia puasakan kecuali haus dan lapar. Yang keempat, orang-orang yang rugi di bulan Ramadan, alladzina yubaddiduna awqat hadha syahr syarifah bin naumi wal ghaflah, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu bulan yang mulia ini bin naum, dengan tidur, ghaflah, lalai, sepanjang hari tidur, sepanjang hari lalai, tidak baca Al-Quran, tidak juga berzikir, tidak juga beramal, sepanjang hari dari sahur hingga duhur tidur, duhur hingga asar tidur, padahal Al-Quran ada, tidak pernah dibaca, maka rugi. Padahal satu huruf bernilai satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan. Likulli harfin hasanatun, likulli hasanatin bi'asri amsalihha. Bahkan di bulan Ramadan dikalikan 70 kali lipat. Hatam sekali 3 juta kebaikan. Itu di bulan biasa. Bagaimana di bulan Ramadan? Tentu lebih dari itu semuanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Maka rugi orang-orang yang di bulan Ramadan dia gunakan waktunya hanya untuk tidur, hanya untuk berdiam diri tanpa dia punya target. Yang sudah punya amaliyah yang baik, maka teruskan istiqamah. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, dia punya target untuk khatam Quran. Kemudian setelah khatam berusaha untuk tadarus mempelajarinya, membaca tafsirnya, memahaminya. Maka penting keadaan seperti malam hari ini, walaupun kita katakanlah berjauhan, walaupun mungkin karena ada PSBB kita tidak bisa berjamaah di masjid, tetapi kita adakan ta'lim. Semoga malam ini juga sebagai jalan kita, kemudahan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Yang berikutnya, yang kelima, orang yang rugi adalah alladzina yudayyi'una salawat. Orang-orang yang dia menyia-nyiakan salat 5 waktu. Dia puasa tapi enggak salat. Habis sahur dia tidur, subuh lewat. Atau waktu duhur sampai asar, duhurnya lewat. Rugi walaupun puasa. Kenapa? Assalamualaikum Pak Sudi, kok putus ya? Putus bagus ya? Iya putus Pak. Speakernya diaktifin lagi itu ke mute tuh, Pak Ustadz.
Saya putus dia Pak Ustadz ini. Bisa semua. Saya unmute dari sini juga nggak bisa di unmute. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa nih, saya putus Pak Ustadz. Ah, itu tuh, udah tuh. Ah, itu tuh, udah tuh. Nah iya. Pak Ustadz. Pak Suni, Assalamualaikum Pak Suni. Masih belum kedengaran Pak Ustadz? Pak Ustadz masih belum kedengaran Pak Ustadz? Masih belum kedengaran suaranya? Ya, belum. Di-connect dulu soalnya Pak, kayak habis disconnect tadi. Belum Pak Ustadz. Belum. Pak Ustadz boleh coba leave dulu apa end meeting terus join lagi, biasanya bisa gitu. Kalau habis disconnect. Nah, ntar masih hilang, kita tunggu sebentar ya. Belum dengar Pak Ustadz? Gambarnya masuk tapi suaranya belum dengar Pak Ustadz. Nah, ini gambarnya masuk Pak Ustadz. Oh, hilang lagi. Oke. Nah, udah. Sound masuk, gambar masuk, Pak. Soundnya hilang lagi, Pak Ustadz. Tadi sempat masuk, soundnya hilang lagi. Gambar sih masuk. Sound belum ada, gambarnya masuk Pak Ustadz. Soundnya nggak ada, gambarnya masuk. Ya, gambarnya jelas Pak Ustadz. Cuman suaranya Pak Ustadz saya nggak dengar nih. Atau Pak Ustadz coba pakai earphone Pak Ustadz. Kalau ada earphone coba pakai earphone dulu. Ganti sebentar sama Ustadz Iksan deh.
Kayak bandwidthnya ini apa? Signalnya jelek deh pakai HP soalnya, bukan pakai internet kabel jadi putus-putus. Mungkin sambil nunggu sambil umumin untuk acara nuzul Quran Pak Bagus. Oh iya betul. Bentar, harus dibuka dulu Pak kerpeannya. Oh ini Pak. Ini Pak Zuni udah masuk nih Pak Zuni. Ya, Pak Zuni, soundnya belum masuk malah sekarang. Ada ketahuan HP-nya. Tidak tetap sama HP-nya diri. Putus. Aku minta itu. Ya, pinjam handphonenya aja langsung. Pinjam aja langsung. Yang ada gambarnya. Pak Iksan putus nggak nih Pak Iksan? Udah hapus, Pak. Ini. Pinjam. Pak Zuni masih connecting soundnya ini. Assalamualaikum Pak Zuni. Nah, gambar sudah diterima Pak Zuni. Suaranya coba Pak Zuni tes Pak. Ah, tidak masuk lagi suaranya Pak Zuni. Suaranya nggak masuk Pak Zuni. Bentar ya. Sambil menunggu nih gangguan dari Pak Ustadznya, Bapak-Bapak untuk kajian Nuzul Quran dilakukan pada Sabtu 9 Mei 2020 insya Allah. Jamnya bergeser ke jam 20.30. Insya Allah yang jadi pembimbing kita, guru kita Ustadz Dr. Haji Ahmad Wijayanto. Melalui Zoom di meeting ID dan password yang sama. Jadi untuk hari Sabtu nanti peringatan Nuzul Quran kita mulai jam 8:30. Pak Zuni, Assalamualaikum Pak Zuni. Saya belum bisa dapat gambarnya, dapat suaranya nih. Tapi kalau gambarnya Pak Zuni udah bisa. Pak Zuni kayak belum connect ke soundnya, jadi coba dial soundnya tuh. Karena lambang mic-nya belum keluar itu. Sepertinya beliau lagi cari sinyal dulu nih.
Ya. Udah? Ya, Pak Ustadz, Halo? ya. Udah? Ya. Sudah, ya. Saya pulang ambil handset dulu ya. Nggak bisa tadi sini ya. Kita lanjutkan ya. Baik. Tadi sampai yang ke 4, Pak. Nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi. 4. Ya. Sekarang nomor 5 ya. Alladzina yudhayyi'una sholawat. Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Dalam arti dia puasa, tetapi dia tidak sholat. Nah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu, terutama salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian berdiri karena Allah, qanitin, dengan penuh dengan ketaatan dan kehusuan. Yang berikutnya, orang-orang yang rugi adalah alladzina yajtahiduna fi awwalis syahr wa yanwuna taubah wal istiqamah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di awal bulan, dia berniat taubat istiqamah, tetapi fayanqalibuna ala aqabihim. Kemudian dia kembali ke belakang, dia kembali malas, kembali enggan tilawah, kembali menyanyiakan kebaikan-kebaikan. Padahal di awalnya sudah baik. Mungkin 10 hari pertama, atau 3 hari pertama semangat. Tetapi kemudian setelah itu hilang semangatnya. Kemudian dia malas, enggan. Tadinya di awal-awal dia semangat, tapi akhirnya kemudian dia malas. Itu juga rugi. Maka sungguh merugi, baru juga 10 hari pertama. Kemudian dia tidak mau tarawih lagi, enggan baca Al-Quran lagi. Yang berikutnya, yang ke-8, alladzina yahjuruna kitaba rabbihim fi Ramadan. Orang-orang yang rugi adalah mereka yang menjauhi Al-Quran di bulan Ramadan. Dia tidak berakrab-akrab dengan Al-Quran. Padahal syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnas sebagai hidayah bagi manusia. Wabayyinatim minal huda wal furqan, penjelas dari hidayah itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang ingin dimuliakan Allah, berakrab-akrablah dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Dulu Mekah bukan apa-apa. Turun ayat suci Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia. Dulu Nabi Muhammad bukan siapa-siapa. Setelah turun Al-Quran kepadanya, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Dulu bulan Ramadan bukan apa-apa. Tapi ketika turun Al-Quran di bulan Ramadan, maka subhanallah, Allah jadikan bulan Ramadan bulan yang mulia. Terakhir, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah alladzina yabkhaluna bi amwalihim ayyunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang dia bakhil dengan hartanya, tidak mau bernafkahkan dengan hartanya fi sabilillah. Mereka enggan memberikan sebagian hartanya, entah dengan zakatnya, dengan infaknya, dia simpan tanpa mengeluarkan zakat, sedekah, maka rugi. Karena kata Nabi, afdhalus sedekah as-sedekah fi syahri Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Allah memberikan kecaman kepada orang-orang musyrik yang mereka enggan berinfak.
Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Surah Muhammad ayat 38. Mereka itu orang-orang musyrik ketika diajak berinfak di dalam kebaikan di jalan Allah, mereka itu bakhil. Faminkum may yabkhal, di antara kalian ada yang bakhil. Wa may yabkhal, barang siapa yang bakhil, fa innama yabkhalu an nafsihi. Sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri dan Allah Maha Kaya. Sementara kalian fakir, butuh kepada Allah. Semoga Allah lindungi kita semua. Allah golongkan kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberuntungan, keberkahan ini sebagai orang-orang yang beruntung dan dijauhkan dari orang-orang yang merugi. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya buat ruang tanya jawab jikalau ada. Monggo silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ada beberapa kriteria orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini, mulai dari tidak karena Allah sampai yang bermalas atau tidak melakukan infak dan sedekah. Untuk itu Bapak-bapak, kita masih punya waktu dan kesempatan untuk menanyakan terkait tema ini, terkait ruginya orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Nah, kayak Pak Eko nih mau nanya. Saya Pak Bogor. Silakan Pak Eko. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya Pak Ustadz, begini, ini ya keutamaan Ramadan itu 10 terakhir kan kita biasa itikaf nih, Ustadz. Ya. Karena kan masjid ditutup, masjid ini ditutup. Satu, pertanyaannya ada nggak pengganti amalan selain itikaf? Yang kedua, ini untuk kita barangkali untuk jemaah, kan kalau masjid di dalamnya itu jelas ditutup sama kita, sama ini pengurus. Tetapi seandainya memungkinkan kita itikaf di pelataran parkir gitu ya, di pelataran parkir itu udah termasuk bagian dari masjid atau tidak? Karena bisa saja pelataran parkir itu kita gunakan itikaf sambil di mobil misalnya gitu Pak Ustadz, kan itu distancingnya tetap terjaga ya Pak Ustadz ya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Subhanallah. Ini Pak Eko ini masih pengen iktikaf. Baik. Jadi sesungguhnya batas masjid itu sampai pagar sebenarnya, sampai pagar. Tetapi terhadap pengurus saya sampaikan, kami juga ikut di MUI, Dai MUI Pusat. Juru dakwah MUI, terutama juru pembicara Ustadz Khalil, itu menyampaikan tidak seharusnya juga masjid-masjid dikunci gitu. Jadi kalau untuk intern dalam arti pengurus, untuk orang-orang yang aktif, selama tidak berkerumun, silahkan Anda ke masjid, yang penting tidak berkerumun. Ketika dikunci sebenarnya kalau untuk intern ya itu berlebihan. Tetap dibuka, tapi terbatas itu. Dibuka tapi terbatas. Tapi kalau misalnya pengurus tetap melaksanakan dikunci itu, di Serambi juga sudah termasuk. Nah, tetapi kalau seandainya nggak bisa juga itikaf, sesungguhnya Rasulullah sampaikan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana saat itu tidak naungan melainkan naungan Allah, itu adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang-orang yang hatinya tergantung dengan di masjid. Mungkin badannya di rumah tapi hatinya di masjid. Dia pengen iktikaf, maka itu juga termasuk orang-orang yang secara penilaian di sisi Allah, siapa yang terkena udzur, biasanya iktikaf, biasanya jamaah. Kok nggak bisa iktikaf, nggak bisa jamaah? Karena udzur, kutibalahu kama kana muqiman sahihan. Dia ditulis di sisi Allah seperti orang-orang yang mukim, orang-orang yang sehat. Jadi kita di rumah tapi pahalanya dapat iktikaf. Tapi dengan syarat di rumah juga kita tilawah, di rumah kita ibadah. Jangan kemudian mentang-mentang ini katakanlah masjidnya tutup, kemudian di rumahnya dia tiduran saja, tentunya tidak. Jadi iktikaf juga di masjid itu juga harus dipenuhi dengan ibadah. Tidur sekedarnya, makan sekedarnya.
berbincang sekedar, tapi di sana banyak bagaimana kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pelataran selama itu masih di dalam pagar lingkungan masjid masih termasuk di lingkungan masjid, dia masuk. Jadi dia termasuk dibolehkan gitu. Tapi kalau seandainya sudah dibuka, ya untuk yang dalam kondisi terbatas dia berkerumun, maka itu pun juga menjadi kebaikan. Seperti masjid kami itu ada pintu-pintu dikunci, tapi ada yang dibuka, yaitu memang khusus terbatas, ya, terbatas. Mungkin demikian. Ada lagi, monggo. Silakan. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pak Adat ini kayak udah korek di sini. Pak Adat kayak mau nanya tadi kayaknya. Nggak jadi nih Pak Adat. Itu Pak Ihsan mau nanya, Pak Ihsan. Nah, iya itu udah. Gatel Pak Iksan tuh kayaknya. Ya Pak Ustadz. Ya silakan. Itu kalau tadi kan yang rugi ya dibahas ada kurang lebih berapa? Ada 7 ya. Ya. Berarti biasa kalau ada rugi ada untung tuh Pak Ustadz. Iya ya. Mungkin yang untung yang paling prioritasnya itu Pak Ustadz, jadi untuk memicu semangat di Ramadan ini walaupun kita ibadahnya di rumah gitu ya. Ya. Nah, itu yang satu. Terus yang kedua, untuk biasa yang itikaf itu kan niatnya pihadal masjidi ya. Nah, kalau diganti dengan pihadal baiti gimana tuh? Jadi tetap di rumah itu malam sepertiga terakhir kita itikaf di rumah gitu ya. Dengan sholat, dengan zikir baca Quran. Gitu, karena kondisi darurat ini apa bisa tuh niatnya dirubah jadi pihadal baiti gitu. Nah, Ustaz, makasih. Ya, jadi untuk syaratnya sebenarnya nggak memenuhi syarat karena harus di masjid gitu. Tetapi karena udzur maka sekarang ini banyak hukum-hukum yang berubah gitu. Hukum-hukum yang berubah. Seharusnya yang paling utama di masjid, jadi utamanya di rumah. Tapi ingat, untuk DKM dalam arti muadzin, imam, mau pengurus inti itu tetap dianjurkan ke masjid, memakmurkan masjid. Untuk tarhibnya tetap ada, adanya tetap ada. Jadi di sana sebagai tanda keimanan, keislaman kita. Jadi bagaimana kalau seandainya kita nawaitul itikaf fi hadzal baiti lillahi ta'ala? Boleh, karena kondisinya begini gitu. Ini kekhususan, waktu yang khusus gitu, kekhususan. Jadi untuk fikihnya, makanya ada fikih khusus, fikih sholat ketika COVID, nah, fikih iktikaf ketika COVID, nah boleh. Untuk Pak Ihsan boleh deh, dan teman-teman yang pengen berniat begitu karena memang kondisinya begini, ini sebagai ya kekhususan, di waktu COVID, dan ini berlaku ya khusus gitu. Jadi bagaimana kemudian agar kita tergolong orang-orang yang beruntung? Ya sebaliknya tadi, kalau yang rugi itu yang puasanya bukan karena iman, bukan karena mengharap ridho Allah, yang beruntung mereka yang karena iman dan mengharap ridho Allah. Yang rugi yang meninggalkan qiyamul lail, yang beruntung tetap dia jaga qiyamul lail. Karena betapapun juga kadang-kadang di rumah itu malas. Nah, makanya kalau kita malas, di sana ada usaha-usaha untuk menyemangati. Nah, di antaranya malam hari ini kita dengan sharing, berbagi ilmu begini, insya Allah menambah semangat kita. Karena al-ilmu itu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya kolbu. Nurullah la yahdilil asi, dan cahaya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi mereka yang bermaksiat. Dan kalau kita sudah mau menuntut ilmu, itu dimohonkan ampun oleh para malaikat. Hattal khutbil bahri, semut-semut sampai ikan-ikan di lautan. Jadi untuk bagaimana supaya kita semangat, terus menjaga semangat ini menjadi orang-orang yang beruntung, ya tadi diantaranya. Terus berkumpul sama ahli ilmu, terus dijaga untuk talabul ilminya, kemudian berdoa, jangan lupa munajat.
Maka bagaimana itu seorang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengajarkan kepada para sahabat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah aku supaya aku senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Dan satu doa yang tidak boleh ketinggalan, ini sering Abu Bakar baca ketika rakaat ketiga. Kalau ada 4 rakaat, 3 rakaat, di rakaat ketiga beliau tambahkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati kami, setelah Engkau karuniakan hidayah-Mu pada kami, curahkan rahmat-Mu pada kami, sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi. Dimohon sama Allah jangan sampai tergelincir hati yang sedang mendapatkan hidayah ini. Yang sudah kita isi 10 hari ini jangan sampai kemudian malas. Karena sungguhnya hati kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Pak Ihsan ya. Ya, itu yang doa Rabbana la tuzigh qulubana berarti sholat yang 4 rakaat ya. Jadi dibaca di rakaat ketiga di waktu apa tuh? Waktu sujud atau waktu apa? Habis Fatihah. Oh, habis Fatihah. Itu biasanya Abu Bakar Siddiq membaca setelah habis Fatihah. Bisa yang 3 rakaat maghrib bisa, yang 4 rakaat bisa juga ya. Oh gitu. Ya. Berarti rakaat kedua berarti bacanya Bosan. Biasanya kalau Abu Bakar baca di rakaat ketiga. Rakaat pertama surat apa, kedua apa, ketiga dibaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mohon hidayah supaya tidak tergelincir dan mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, makasih Bosan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan lain? Coba ya, saya mau tanya. Oh, Bagus. Pak Adat. Ya, monggo Pak Adat. Silakan Pak Adat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, itu ada 3 hadis di bulan Ramadan. Maksudnya sama, yaitu mengenai ampunan Allah. Dari 3 itu yang berbeda adalah yang di depan. Yang pertama man soma Ramadona, kemudian yang kedua man koma Ramadona, dan yang ketiga man koma Lailatul Qadar. Ya. Ini adalah pengampunan. Itu mohon dijelaskan Ustaz. Makasih ya. Iya. Ya. Yang pertama man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrana ma taqaddama. Tapi yang kemudian man qoma ramadhana kemudian man qoma lailatul qadri. Jadi di sini Allah hendak memberikan, walaupun melalui lisan Rasulullah gitu, memberikan semangat kepada kita. Pertama shoma siam yang dia menjadi faridah. Yang kemudian qiyam dia sebagai tatawu. Tetapi kadang-kadang orang itu qiyam ini semangat cuma 3 hari pertama. Atau seminggu pertama. Sejumuah pertama. 10 hari pertama. Maka di sana Allah berikan motivasi. Kalau kamu tidak bisa untuk istiqamah qiyam Ramadan. Berdiri Ramadan dari awal hingga akhir. Atau mungkin sudah ada yang terlalai atau semangatnya turun, maka di sana 10 hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan di mana justru beliau mengencangkan izarnya, sarungnya, dia bangunkan istrinya. Ini waktu 10 hari terakhir untuk apa? Menggapai Lailatul Qadar. Mangkama Lailatul Qadri ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam di malam Qadar, dan itu menjadi rahasia. Kapan Lailatul Qadar? Nah, ada riwayat memang ini bermacam-macam. Satu, keterangannya ya bisa diperoleh dari pertama hingga terakhir. Kemudian ada juga riwayat taharraw Lailatul Qadri fi aslil awakhir. Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Satu, pendapat pertama dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, 10 hari terakhir. Enggak bisa juga cari yang dia menjadi malam likur. Selikur, telulikur, limolikur,
7 likur, 9 likur. Maksudnya yang ganjil-ganjil. 21, 23. Jadi kalau nggak bisa 10 hari, cari yang ganjil-ganjil. Jangan tinggalkan, jangan sampai nggak qiyamul lail. Jangan sampai tidak itikaf. Nah, sekarang masjidnya tutup, ya udah itikaf di rumah. Nah, itu bagian sekarang kalau biasanya itu kita itikaf rame-rame, sekarang Allah perintahkan kita itikaf sendiri-sendiri. Biasanya dalam keramaian, sekarang dalam kesepian. Ini untuk menguji kita juga. Karena ada orang kalau pas semangat ternyata rame-rame, kalau sendiri malas. Nah, disitulah akan menunjukkan siapa diri kita. Jadi Allah memerintahkan pada kita, memotivasi kita. Jadi kalau bisa dari awal, nggak bisa juga atau kadang-kadang sudah mulai lemas di sana di 10 hari terakhir. Rasulullah berikan kabar gembira, siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Itu kapan dan berapa banyak? Minimal 2 rakaat. Siapa yang sholat 2 rakaat sudah mendapatkan bagian haddu Lailatul Qadar. Jadi bagian dari Lailatul Qadar. Walaupun mungkin cuma sedikit, tentunya lebih banyak, lebih baik, lebih jaga. Nah, mungkin demikian Bapak Haji Haddad ya. Ya baik. Alhamdulillah. Jelas ya Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang lain lagi? Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, mohon Pak Ustadz Zuni Doa untuk ya. memimpin doa ya, untuk menjauhkan wabah ini dari kita. Allah segera mengangkat wabah ini dan menyampaikan kangen kita akan masjid, akan Baitullah untuk dapat bersilaturahmi lagi bersama sesama umat muslim. Monggo Pak Zuni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabb, jangan kau gelincirkan hati kami. Setelah kau karuniakan hidayah-Mu pada kami, curahkan rahmat-Mu pada kami. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pemberi. Doa Allah, jadikan malam ini saat ijabahnya doa-doa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami. Dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma inna hadal marada jundum min junudik. Tusibu bihi man tasha' wa tasrifu amman tasha'. Fasrif anna wa an azwajina wa dhurriyyatina wa ahlina wa buyutina wa biladina wa biladil muslimin. Ya Allah, sesungguhnya virus wabah ini bagian tentara-tentaramu ya Allah. Engkau timpakan kepada yang Engkau kehendaki. Engkau hindarkan siapapun yang Engkau kehendaki ya Allah. Hindarkan kami semua. Orang tua kami, keluarga kami, anak cucu kami, rumah kami, negeri kami dari virus-virus ini ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami semuanya mimman nahwa nahdar fa anta khairun hafidha fa anta khairun hafidha fa anta khairun hafidha. Hindarkan kami semua dari apa yang kami takuti ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penjaga kami. Engkaulah sebaik-baik pelindung kami. Wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik yang menyayangi kami. Sayangi kami fid din wa dunya wal akhirah. Takdirkan seluruh yang menyimak keluarganya, kami semuanya ya Allah, termasuk hamba-Mu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kunjamkan diri ini cinta terhadap Al-Quran,
Jadikan Al-Quran sebagai penyejuk kalbu kami. Cahaya pandangan kami, pengusir kegelisahan kami, teman di alam kubur kami. Syafaat di hari kiamat nanti. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majelis ini, ya Allah. Kumpulkan kami semua kelak di surga-Mu. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Zuni Nur Rahim. Bayakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak-bapak, insya Allah nanti jam 9 kita lanjutkan dengan tadarus online bersama Ustadz Darul Amri dan Ustadz Iksan Alimuddin melalui Zoom di meeting ID dan password yang sama. Kita nanti ada tadarus online jam 9 setiap malam. Untuk itu, sebelum mengakhiri kajian malam ini, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.